Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipimpin berdoa. Nah, sebelum kita mulai, semua hadir ya? Apa saja? Mario, Andi, Wahyu, Peggy. Itu keterangannya? Yang izin ada yang apa ya? Apa semua? Reza juga. Reza izin kenapa dia? Oh, mandi. Reza. Yang cewek. Namanya. Tadi juga orang saya sempat sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya. Masih sakit. Caca. Mercy. Semoga cepat sembuh. Oke. Jadi di sini kita langsung aja masuk pembahasan. Kita belajar tentang teks ulasan. Buka bukunya. Buka bukunya di halaman 158. Kita belajar tentang satu yaitu pengertian teks ulasan. Jadi, pengertian teks ulasan itu adalah berisi penilaian, tanggapan terhadap teks lain. Jadi seperti yang kita dengar kemarin, surat kecil untuk Tuhan, karena kita sudah menyimak Ramdan, perhatikan Ibu. Nah, kalian sudah bisa menentukan atau menilai teks tanggapan yang kita sudah dengar. Kemarin yang kita simak, apa kira-kira tanggapan yang kalian ambil dari cerita surat kecil untuk Tuhan? Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Di situ kan cerita surat kecil untuk Tuhan itu si pemeran utama mengalami penyakit. Berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh menyerah kalau kita memiliki penyakit. Nah, jadi udah paham ya berisi penilaian tanggapan terhadap teks lain, gitu, memberikan penilaian, memberikan tanggapan, kritik, ya. Kalau ibu nanti kekurangan, bunyi kan, kurang dalam menjelaskan, kalian mengkritik, memberi tanggapan, tetapi memberi tanggapan yang baik, jangan olok-olok, tidak boleh, ya. Yang kedua atau yang B, yaitu, nah, ibu sebelum kita lanjut, ibu menjelaskan tujuan dari kita belajar teks ulasan. Atik, saya. Tujuan dalam mempelajari teks ulasan ini agar kalian mengetahui bagaimana sih bentuk dari teks ulasan. Contohnya seperti yang surat kecil untuk Tuhan. Nah, selain daripada itu, apa sih kira-kira tujuan komunikasinya? Ada yang mau bertanya? Ya, apa tujuan? Nah, ini dengarkan. Tujuan komunikasi teks ulasan adalah memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap kualitas karya teks sebagai wujud apresiasi atau rekomendasi halayak banyak. Itu tujuan komunikasi.
Nah, yang pertama yaitu judul. Apa sih kira-kira pengertian dari judul? Judul adalah yang kita pelajari sebelumnya. Sudah tahu ya apa itu judul apa coba? Nah, apa itu judul dalam teks ulasan? Lihat. Judul itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Itu yang dinamakan dengan judul. Contoh judul yaitu surat kecil untuk Tuhan. Yang kedua yaitu pengenalan atau sinopsis, orientasi. Nah, sekarang kalau itu buka halaman bukunya, buka di halaman 165. Di situ yang pertama judul teks ulasan berupa subjek. Nah, sama ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua yaitu pengenalan atau orientasi. Pengenalan itu berupa informasi identitas si penulis, baik itu yang menulis narasumbernya, sutradaranya, pemainnya siapa, itu dinamakan dengan pengenalan atau orientasi. Dari pengenalan orientasi ada yang ingin bertanya? Apa Piti? Nah, di dalam teks ulasan ada namanya pengenalan atau orientasi. Di dalam pengenalan ini kita harus mengenalkan yang pertama yaitu narasumbernya siapa. Kita contohkan nih, si narasumbernya si Reva. Nah, sutradaranya si Aisyah. Pemainnya nanti ada si Reva Revi, ada si Rizky, si Rey. Ya, itu dinamakan dengan pemain. Nanti pemain juga pengenal orientasi ada juga diperkenalkan. Ada nanti tokoh utama, ya. Tokoh utama dia tokoh utama sama tokoh pembantu. Nah, biasanya tokoh pembantu ini jarang muncul, tetapi dia muncul juga. Nanti yang tokoh utama, contohnya nih si Reva Revi tadi. Karena si Reva Revi yang tadi kan contoh judul surat kecil. Nah, yang disebutkan di situ baru cerita si Reva Revi mengumumkan katimu. Reva Revi, nanti si Ati yang jadi tokoh pembantu. Tokoh pembantu contohnya seperti si Reva Revi memiliki kekasih yaitu si Ati. Contoh. Nah, memang di situ dijelaskan, lebih digambarkan di situ pengenalan tokohnya, tokoh utamanya si Reva Revi, tapi tokoh pembantunya di situ si Ati. Makanya biasanya di dalam film atau cerita itu ada tokoh pembantu biar ceritanya jalan. Kalau dia lebih dicerita Reva Revi menonton dia. Kalau ada bisa cerita-cerita ini lebih seru dia. Betul tidak? Betul sekali. Yang ke selanjutnya yaitu C, sinopsis. Nah, sekarang sinopsis itu adalah ringkasan ya. Di dalam membuat buku atau teks ulasan, sinopsis itu ringkasan, meringkas dia. Ya. Sekarang kita lanjut yaitu C, ciri bahasa. Langsung saja ya, ciri bahasa. Teks ulasan. Nah, di dalam membuat teks ulasan ada yang namanya ciri bahasa. Di dalam membuat teks ulasan harus memiliki bahasa yang tepat, mudah dipahami. Itu yang dinamakan dengan ciri bahasa. Makanya di dalam setiap bahasa Indonesia pasti ada struktur, ciri bahasa, tujuan komunikasi. Itu tidak jauh beda nanti di kelas 9. Pasti kalian nanti belajar. Ya.
Kata-kata. Tolong mulutnya diam. Diam Repareti. Menggunakan kata-kata deskriptif. Kira-kira apa itu deskriptif? Nah, ada yang bertanya apa itu deskriptif? Ya, deskriptif itu adalah contohnya penjelasannya ya. Deskriptif itu mengenalkan subjek, tokoh, waktu, tempatnya, mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan suasananya, ya. Ini dinamakan dengan deskriptif. Contohnya di situ kalian perhatikan halaman 125. Contohnya di situ apa coba sebutkan? Contoh kata deskriptif. Coba sebutkan apa di situ? Yang pertama adalah film animasi terbaru. Yang kedua sangatlah menarik. Jadi di situ sangatlah menarik termasuk kata deskriptif. Dia menjelaskan tentang berarti ceritanya menarik. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Nah, di sini menggunakan kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Apa kira-kira? Menunjukkan sebab akibat itu bagaimana terjadinya cerita itu dan apa akibat dari cerita itu. Itu dinamakan dengan sebab akibat. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat. Sekarang kalian sebutkan contoh dari kata sifat. 1. Film animasi terbaru. Apa? Menghibur, menarik. Apa lagi? Terbaik. Selain daripada itu apa yang kalian tahu? Sifat. Kata sifat. Sobat. Cantik, baik. Kata sifat. Baik, jahat, ganteng. Apa lagi? Kata sifat. Cengeng. Apa lagi? Berwibawa, tegas. Pendek enggak, lebih mendeskripsikan itu tidak boleh. Kata sifat selain dari yang tadi apa lagi? Berwibawa termasuk. Jadi sudah paham dia ciri bahasa, struktur dengan pengertian? Ya? Paham? Tidak ada yang ingin bertanya? Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa coba kalian cari satu judul yang kira-kira kita bisa mengkritik. Apa coba? Yang kita tonton setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Upin Ipin. Kira-kira kalau kita mau kritik film Upin Ipin, apa coba yang kita ambil?
kehidupan, tapi tidak ada judulnya. Gimana coba mau membuat cerita? Langsung nih ke intinya. Lah, itu tadi filmnya apa ya kira-kira judulnya? Pasti itu yang kepikiran di kita ya. Nah, kita nih menonton nih setiap hari, nonton di televisi atau di HP, ya. Kita nonton di YouTube nih. Pertama yang kita cari Repa-Repi Rizky. Tahu perhatikan. Kira-kira kan kita nih nonton film, tapi cuma setengah dia. Yang kita tonton itu pasti intinya. Apa yang kira-kira judulnya? Apa sih tadi ya judul yang aku tonton? Nah, berarti makanya dinamakan judul itu pengertiannya ide pokok atau gagasan utama. Gagasan utama. Ide pokok itu nanti awalnya. Idenya tuh apa yang pertama? Gitu. Makanya nanti kalau kalian ibu buat kegiatan menulis teks ulasan yang pertama kalian pikirkan itu adalah judul. Itu. Ibu juga nanti kalau ibu memberikan tugas, ya contoh memberikan tugas teks ulasan, yang pertama ibu cari yang ini judulnya. Ya. Yang kedua baru nanti orientasi pemainnya siapa, berapa pemainnya, siapa yang membuat itunya, ceritanya. Ya. Jadi sudah paham ya, Jumiati? Ya. Sudah paham? Pengertian dari judul? Jangan bingung lagi kenapa sih Bu dalam setiap teks tuh ada yang dinamakan dengan judul, ya itu yang dinamakan dengan ide pokok atau gagasan utama. Paham? Bisa kita tutup? Nah, dari sekarang kesimpulan. Dari kesimpulan teks ulasan ini kan pengertiannya memberikan komentar. Apa coba komentar yang kalian berikan ke ibu? Coba. Pemain utama dalam cerita, judul. Kalian mengkritik teks ulasan yang ibu buat. Apa coba kira-kira? Tanggapan yang baik. Apa? Oke? Jadi sudah paham ya? Pengertian dari teks ulasan, struktur, ciri bahasa, dan tujuan komunikasi. Sekarang tutup bukunya. Istirahat. Oke? Makan dulu. Istirahat jam 8. Sebentar ya, ini udah mau jam istirahat. Oke, tutup bukunya. Sebelum ibu keluar, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Mohon maaf ya, Rizky. Dengan duduknya ke depan. Oke? Oke, bisa kita tutup? Tolong sebelum ibu tutup kita diam sebentar. Oke, diam sebentar hadap depan. Oke? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.